Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa memilih port-port tertentu yang akan kita scan. Karena sejauh ini kita hanya mengikuti default setting dari Nmap, yaitu Nmap akan men-scan secara default sebanyak 1000 port jika kita tidak menentukan port yang ingin kita scan. Nah, kita bisa menentukan sendiri port mana yang akan kita scan dengan memberikan sebuah opsi. Oke. Misalnya kita akan lakukan scene scan sebagai contoh, sudo nmap untuk melakukan scene scan ss. Nah, setelah ss ini bisa kita berikan opsi -p, oke, untuk port. Nah, setelah -p itu kita bisa beri nomor port yang ingin kita scan. Misalnya port 21, port FTP. Setelah itu kita masukkan IP address dari target mesin. Oke, dan dalam hal ini saya men-scan Metasploitable dan kita tekan enter. Nah, kita bisa lihat di sini kita hanya memperoleh satu hasil, yaitu port 21 seperti yang sudah kita tentukan di sini, oke. Yaitu port 21, statusnya open, service-nya FTP. Oke. Kita bisa coba port yang lain, misalnya port 100, dan enter. Dan kita lihat di sini, port 100, statusnya adalah close port tertutup. Oke, itu adalah cara kita menentukan port-port tertentu yang ingin kita scan. Dan selain itu, kita bisa juga memilih beberapa port dengan memisahkan portnya dengan tanda koma. Misalnya sudo nmap ss -p, kemudian kita masukkan port-port yang ingin kita scan. Misalnya port 22, port 80, port 35, port 100, oke. Kemudian masukkan IP address-nya. Oke, nah kita bisa lihat sini hasil scanning dari port-port yang sudah kita tentukan di atas, yaitu sebanyak 4 port. Port 22 terbuka, port 35 port tertutup, 80 port terbuka, dan port 100 port tertutup. Oke. Kemudian kita juga bisa men-scan rentang dari port. Oke, misalnya dari port 1 sampai port 100. Oke, kita akan coba sudo nmap ss-p. Nah, untuk membuat rentang kita menggunakan tanda dash ya, tanda strip. Misalnya dari port 21, kemudian kita beri tanda dash, tanda strip, sampai misalnya port 200. Oke. Masukkan IP address. Dan enter. Nah, oke. Kita bisa melihat ada sedikit port yang terbuka dan ada 172 port yang tertutup. Itu dari port 21 sampai port 200. Oke. Selanjutnya, kita bisa men-scan semua port. Kita tahu jumlah port itu ada 65.535 port. Kita bisa men-scan semua portnya dengan membuat opsinya seperti ini. 1 sampai 65.535. Oke. 192, 168, 80, 16, 146. Oke, karena dia men-scan semua port sebanyak 65.000, maka akan sedikit lama. Oke, nah ini adalah hasil dari scanning yang men-scan seluruh port. Kita lihat di sini sebanyak 65.505 port yang tertutup. Itu artinya ada 30 port yang terbuka. Oke. Dan ini adalah port unknown port yang tidak kita lihat sebelumnya. Karena kita men-scan seluruh port, jadi kita bisa melihat ada port yang
terbuka juga, tetapi tidak diketahui service yang berjalan pada port tersebut. Oke, selain kita menentukan dengan rentang seperti itu, untuk men-scan semua port, kita bisa juga membuatnya seperti ini, sudo nmap ss p. Nah, setelah p itu kita beri tanda strip. Oke, jadi strip p strip. Kemudian masukkan IP address, enter. Nah, ini artinya sama dengan dari 1 sampai 65.535. Oke. Oke, ini hasilnya sama dengan yang sebelumnya yang kita lihat. Oke, itu adalah cara kita menentukan port-port yang ingin kita scan. Oke, jika kita tidak menentukan, memberi opsi P di sini, menentukan port yang kita ingin scan, maka Nmap akan secara default men-scan 1000 port. Oke, ada satu lagi, yaitu kita bisa men-scan 100 port yang paling sering digunakan, atau top 100 port. Oke, kita clear ini. Untuk men-scan top 100 port, port yang paling sering digunakan, kita gunakan opsi P, bukan P, F ya, strip, kemudian F huruf besar, 192.168.80.146. Oke, dengan memberikan opsi F ini, artinya kita ingin men-scan sebanyak 100 port yang paling sering digunakan. Oke, tekan enter. Oke, nah kita bisa melihat hasil yang paling sering digunakan, yaitu ada 82 port tertutup. Oke, dan ada berapa ini? Sekitar 18, berarti 18 ya, port terbuka. Karena jumlah totalnya adalah 100. Oke, itu dengan cara memberikan opsi F. Dan kemudian, bagaimana cara kita menyimpan hasil scanning ke sebuah file? Oke. Nah, sejauh ini kita hanya melihat hasilnya di screen, dan setelah kita clear screen-nya, maka hasil scanningnya sudah hilang, tidak bisa kita lihat lagi. Nah, kita bisa menyimpan hasil scanning ke sebuah file yang bisa kita akses kapanpun kita mau. Oke, itu kita buat lagi sudo nmap. Kita ambil contohnya masih scene scan. Kita scan 100 port yang paling sering digunakan, misalnya masukkan IP. Nah, untuk menyimpannya kita bisa memberi tanda panah, 2 buah tanda panah seperti itu. Setelah itu kita buat nama filenya, misalnya hasil scan. Kita buat opsi txt, apa ekstensi, bukan opsi ya, ekstensi txt, txt ya. Oke, hasil scan.txt. Tekan enter. Oke, dan scanningnya selesai, dan kita bisa lihat di sini tidak ada hasil yang ditampilkan di screen kita, karena hasilnya sudah disimpan di file yang bernama hasil scan.txt. Nah, kita bisa sini tekan ketik ls, dan kita bisa lihat di sini ada file yang bernama hasil scan.txt. Kita bisa membacanya dengan menggunakan command cat, kemudian hasil scan.txt, dan enter, dan kita bisa melihat hasilnya seperti sebelumnya. Oke, cara lain menyimpan file, menyimpan hasil scanning ke sebuah file, kita juga bisa menggunakan opsi -on. Oke, dan dengan menggunakan opsi -on ini, artinya kita menyimpan hasilnya ke file, tetapi hasil scanningnya juga akan ditampilkan di screen. Contohnya seperti ini, sudo nmap ss f misalnya. Setelah itu kita beri opsi on. Oke, on. Setelah on itu kita beri nama filenya, misalnya hasil atau output ya, output. Oke, kemudian kita masukkan IP dan enter. Oke,
Nah, sekarang kita bisa melihat hasilnya di screen, tetapi kita juga memiliki hasilnya yang sudah tersimpan ke sebuah file. Kita clear dan kita tik ls, dan kita bisa melihat di sini ada file baru yang bernama output yang berisi hasil scanning tadi. Kita coba lihat hasilnya, cat output, dan enter, dan kita bisa melihat hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Oke, saya kira itu saja untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan ke part berikutnya.